Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal SMMPTN Barat. Ini video kedua, kelanjutan dari part yang pertama. Nah, apabila ada pertanyaan mengenai seputar soal, itu silakan bertanya di kolom komentar, biar soalnya nanti akan kita bantu kerjakan. Baik, langsung saja kita masuk ke soal nomor 6. Sebuah tabung berisi 2,5 liter sampel udara dengan tekanan 700 torr pada 250 Kelvin. Jika temperatur dinaikkan menjadi 300 Kelvin dan volume gas juga dinaikkan menjadi 3 liter, tekanan gas akan menjadi... Baik, untuk soal nomor 6, ini topiknya adalah stoikiometri ya. Kita menggunakan gas ideal. Nah, dikasih tahu volumenya 2,5 liter. Tekanannya adalah 700 torr. Kemudian suhunya 250 Kelvin. Nah, jika temperaturnya dinaikkan, berarti ini kondisi awal, ini kondisi dinaikkan. Ini berarti kita buat aja yang pertama. Oke, jika suhunya dinaikkan menjadi 300 Kelvin, volumenya juga sama dinaikkan itu menjadi 3 liter, yang ditanya adalah berapa tekanannya. Tekanannya gas tersebut akan menjadi. Nah, untuk soal ini berarti kita menggunakan perbandingan gas ideal, di mana rumus gas ideal itu adalah P kali V sama dengan N kali R kali T per P kali V sama dengan N dikali R dikali T. Nah, di sini berarti yang mati adalah si R-nya, karena ketetapan nilainya 0,082 habis. Karena ini di sampel udara yang sama atau senyawanya sama, berarti memiliki mol yang sama, berarti habis. Kemudian tekanan yang pertama adalah 700 torr, volumenya 2,5 per tekanan yang kedua yang ditanya, volumenya 300 Kelvin, sama dengan suhu yang pertama 250, suhu yang kedua adalah 300. Baik, dari sini 300-nya habis ya, mati. Berarti ini volumenya adalah 3 liter. Maaf ya, volumenya adalah 3 liter. Baik, ini berarti habis 300 bagi 3, 100. Kemudian 2,5 dengan 250 ya. 250 bagi 2,5 itu adalah 100. 100. Ini berarti 100 bagi 100 habis. Sehingga tekanan yang kedua adalah 700. Berarti tekanan gas akan menjadi tetap ya. Berarti tetap 700 torr. Sehingga jawabannya adalah N-top. Nomor 7, perhatikan gambar di atas. Jika konsentrasi larutan A sama dengan konsentrasi larutan B, pernyataan yang tepat mengenai titik didih TB dan titik beku TF kedua larutan adalah. Nah, di sini konsentrasi larutan A sama dengan konsentrasi larutan B. Untuk soal nomor 7, ini materinya adalah mengenai sifat koligatif larutan. Berarti kita mau membandingkan antara si A dengan si B. Yang pertama adalah titik didih. Jadi kalau titik didih itu, kita buat di sini titik didih, ini sama dengan TB. Nah, rumus titik didih, TB, ini sama dengan TB derajat ditambah delta TB. Nah, delta TB sendiri, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Baik. Jika titik didihnya tinggi, berarti jika titik didihnya tinggi, TB derajat adalah pelarut. Berarti pelarut, kalau kita anggap air, berarti TB derajatnya sama 100.
berarti kalau ini naik, delta TB-nya harus naik. Nah, kalau delta TB-nya naik, berarti nanti harga I-nya juga naik. Konsentrasinya ini sama, Kb itu adalah ketetapan. Nah, berarti dari sini si A, larutan A, itu adalah C6H12O6. Ini adalah rumus dari glukosa. Kalau glukosa, harga I-nya sebesar 1. Karena dia non-elektrolit. Atau sebagian buku buat nggak ada harga I-nya. Jadi rumusnya Kb kali M aja. Kemudian larutan B ini adalah LiCl. Ini berupa garam di mana jumlah ionnya ada sebanyak 2. 1, 2. Berarti harga I sama dengan 2. Nah, jika kita tinjau kemari mengenai titik didih, berarti titik didih yang lebih besar adalah yang harga I-nya juga besar. Karena ini besar, delta TB besar. Kalau delta TB besar, harga I juga besar. Berarti kesimpulannya adalah titik didih dari larutan B ini lebih besar daripada titik didih dari larutan A. Kita cek. Ini sama, berarti salah. Larutan A lebih besar, berarti salah. Larutan A lebih kecil, benar ya? Larutan A lebih kecil. Oke. Jawabannya C. Tapi kita cek terlebih dahulu yang titik beku. Jadi kalau titik beku ini adalah TF. Kalau titik beku, berarti TF itu rumusnya adalah TF derajat dikurang delta TF. Delta TF. Nah, delta TF ini rumusnya adalah KF dikali M dikali I. Nah, jika titik beku larutan mau tinggi, berarti ini mau tinggi, berarti delta TF-nya harus rendah, karena di sini kurang. Kalau delta TF-nya rendah, berarti I-nya harus rendah juga, karena dia berbanding lurus. Nah, dari sini, berarti kalau ini mau tinggi, berarti yang I-nya paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah si A. Berarti titik beku si A lebih besar daripada titik beku dari si B. Karena syarat titik beku tinggi harus harga I-nya yang paling kecil. Berarti ini sama, A lebih kecil daripada B. Salah. Jawabannya adalah C. 8. Senyawa NXHY dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 0,2 mol NO2 dan 0,2 mol uap air. Rumus empiris senyawa tersebut adalah, nah, untuk soal nomor 8, ini adalah materi stoichiometry, yaitu menentukan rumus empiris. Nah, diketahui, katanya di situ adalah mol dari si NO2 sebesar 0,2 mol. Kemudian, mol dari si uap air H2O juga sama 0,2 mol. Yang ditanya adalah rumus empirisnya. Jadi ada senyawa NXHY dibakar, pembakarannya dengan menggunakan oksigen menghasilkan NO2 ditambah H2O. Oke, berarti kita mau mencari X sama Y-nya. Di sini nanti perbandingan dari mol ini boleh sama dengan perbandingan yang namanya koefisien. Yang diketahui adalah mol dari si NO ini adalah 0,2 mol, H2O juga sama 0,2 mol. Kalau ini kita sederhanakan berarti 2 banding 2. Sehingga koefisien dari si NO2 itu adalah 2. Dan H2O juga sama 2. Berarti ini kita tulisnya seperti ini. Berarti di sini 2, berarti di sini juga sama 2. Baik, di sini N-nya itu adalah bernilai X. Nih, yang kiri X sama dengan N yang kanan 1 kali 2, berarti 2. Maka X-nya adalah 2. Kemudian H di sebelah kiri adalah Y,
di sebelah kanan hanya ada 4. Oke, ini O-nya 4 tambah 2, 6, berarti 2 kali 3. Baik, berarti rumusnya adalah N2H4. Pertanyaannya adalah rumus empiris. Berarti rumus empiris adalah rumus yang sederhana. Nah, ini kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2, sehingga NH2. Ini adalah rumus empiris, sedangkan yang ini adalah rumus molekul. Maka jawabannya adalah B. 9. Sebanyak 1 mol glukosa dibakar dengan 10 mol oksigen menurut reaksi berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Perbandingan mol gas oksigen terhadap mol gas CO2 pada akhir reaksi adalah, oke, soal nomor 9 ini mengenai stoikiometri. Nah, diketahui katanya di situ adalah mol dari si glukosa. Berarti mol C6H12O6 itu sebesar 1 mol. Berikutnya diketahui mol dari oksigen O2 adalah 10 mol. Yang ditanya adalah perbandingan mol gas oksigen dengan gas CO2 pada akhir reaksi. Nah, berarti dari sini persamaan reaksinya C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Persamaan reaksinya sudah setara. Berarti di sini kita buat penyelesaiannya menggunakan MBS, yaitu mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mula dari si glukosa yaitu sebesar 1 mol. Berarti sini 1 mol. Berikutnya, oksigen adalah 10 mol. Jika diketahui ada 2 jenis mol, maka menentukan reaksi pembatas adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 1 bagi 1, 1, 10 bagi 6, sekitar 1, berarti yang paling kecil adalah si glukosa. Berarti di sini 1 habis. Sini tinggal perubahan koefisien 6/1 kali 1 berarti 6. 6/1 kali 1 6. 6/1 kali 1 juga sama 6. Di sini berarti 4 kurang, ini tambah 6, di sini 6. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan mol dari si oksigen dengan mol dari si CO2. Perbandingan oksigen adalah 4, CO2 6. Atau ini sama dengan 2/3. Jadi perbandingannya 2/3. Sehingga jawabannya adalah cacing. Nomor 10, atom O memiliki Z atau proton 8 dan atom Cl Z-nya 17 dapat membentuk molekul OCl2. Sudut ikatan pada molekul OCl2 adalah, ini topik tentang ikatan kimia, yaitu bentuk molekul. Nah, dari sini berarti OCl2. OCl2 atom pusatnya adalah si O. Karena jumlahnya paling sedikit, ya kan? Oke, O itu nomor atomnya 8, berarti konfigurasinya 26, sedangkan Cl 17, berarti 287. Nah, OCl, berarti di sini O mengikat Cl sebanyak 2, 1, 2. Elektron valensi dari si Cl itu adalah 7. Berarti sini elektron valensinya 7. Berarti sini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan si O itu memiliki elektron valensi sebesar 6. Ya, elektron valensinya. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang membentuk ikatan, Tapi kalau kita gambarkan itu adalah seperti ini.
Jadi ada O membentuk ikatan dengan si Cl, di sini Cl, kemudian ada dua pasang elektron bebas. Nah, besar sudutnya ini yaitu sebesar 110,9. Ini bentuknya bengkok atau V. Nah, dari sini berarti jawaban yang mendekati ya, yang mendekati itu adalah yang ini, 109 derajat. Ini kan 110,9. Tapi kalau lebih tepat tidak ada ya. Tapi kalau mendekati, jawabannya adalah yang cantik, jawaban mendekati. Baik, demikian video di kali ini. Jangan lupa di komen, like, kemudian share apabila video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.